Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat panjang umur dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya yang saya hormati dosen pemangku mata kuliah Promotion Syariah Bapak Muhammad Al-Mansur SIMS. Jadi di video ini kami akan memaparkan makalah yang berjudul tentang Daruriyah sebagai dasar dari kajian tentang Syariah. Baiklah, langsung saja kami akan ke pembahasan pertama, yaitu tentang kemaslahatan dalam hukum Islam. Dan kemaslahatan dalam hukum Islam dalam konteks ilmu pengetahuan Islam ini memiliki 3 komponen penjangga dalam susunannya, yaitu yang pertama ontologi, epistemologi, dan yang terakhir aksiologi. Jadi, ontologi merupakan kajian tentang unsur hakikat dalam ilmu pengetahuan. Dalam ontologi hukum Islam, terdapat pemahaman tentang hakikat dan sifat-sifat hukum yang terkandung di dalamnya. Ontologi hukum Islam membantu kita untuk memahami esensi dari hukum Islam itu sendiri. Apa yang sebenarnya ingin dicari dan ditemukan dalam penerapan hukum Islam. Dengan pemahaman ontologi yang baik, kita dapat menggali lebih dalam makna dan tujuan hukum Islam. Nah, yang kedua ada epistemologi. Epistemologi membahas sumber dan metode memperoleh pengetahuan. Dalam konteks hukum Islam, kajian epistemologi membantu kita untuk memahami bagaimana mencari dan mendapatkan pengetahuan hukum Islam yang akurat dan sahih. Epistemologi hukum Islam membahas tentang otoritas sumber hukum Islam, seperti Al-Quran dan Hadis, serta metode interpretasi yang digunakan dalam memahami dan menggali hukum Islam. Dengan pemahaman epistemologi yang baik, kita dapat memastikan bahwa pengetahuan hukum Islam yang kita peroleh berdasarkan pada sumber-sumber yang sahih dan valid. Yang terakhir ada aksiologi. Aksiologi merujuk pada penerapan pengetahuan di tengah-tengah aktivitas sehari-hari masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, aksiologi membahas tentang nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam dan bagaimana nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Aksiologi hukum Islam mencakup pertanyaan mengenai tujuan hukum dibuat, nilai yang termasuk dalam implementasi hukum, dan sejauh mana hukum menawarkan keuntungan bagi masyarakat. Dengan memahami aksiologi hukum Islam, kita dapat melihat hubungan antara nilai-nilai Islam dan penerapan hukum dan kehidupan masyarakat. Lanjut ke pengertian daruriyat. Daruriyat adalah kebutuhan yang merujuk pada kebutuhan pokok atau maslahat yang sangat penting dan mendesak bagi kelangsungan hidup individu atau masyarakat. Kepentingan ini bersifat darurat dan harus dipenuhi untuk mencegah bahaya atau kerugian yang besar. Nah, daruriyat ini memiliki aspek-aspek yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, hifdzun nafs, pemeliharaan jiwa. Dalam Islam, pemeliharaan dan perlindungan jiwa adalah prioritas utama. Tindakan yang memastikan keselamatan dan kesejahteraan individu serta mencegah bahaya seperti pembunuhan, kekerasan, dan perampokan termasuk dalam kategori daruriyat. Yang kedua ada hifdzun din, pemeliharaan agama. Agama merupakan inti dari kehidupan seorang muslim. Daruriyat mencakup perlindungan dan pemeliharaan agama, termasuk kegiatan seperti menjaga kebersihan ritual, melaksanakan ibadah wajib, menjauhi kemaksiatan, dan memperkuat iman. Yang ketiga adalah hifdzul akal, pemeliharaan akal. Akal adalah anugerah Allah yang penting dalam menentukan keputusan dan tindakan yang benar. Dalam konteks daruriyat, melindungi akal dari hal-hal yang merusak seperti pengaruh alkohol, obat-obatan terlarang, dan perilaku yang merusak kecerdasan adalah sangat penting. Yang keempat adalah hifdzul mal, pemeliharaan harta. Kepemilikan harta
kerugian atau perampokan harta, menghindari penipuan atau curang dalam transaksi bisnis, dan menjaga keseimbangan keuangan menjadi prioritas. Yang terakhir adalah hifzul ilm, pemeliharaan kehormatan. Pemeliharaan kehormatan individu dan keluarga juga termasuk dalam kategori daruriyat, mencegah pencemaran nama baik, melindungi martabat dan integritas pribadi, serta mencegah tindakan yang merusak kehormatan adalah bagian dari tanggung jawab dalam tingkatan ini. Selanjutnya adalah pengertian hajat. Hajat adalah kebutuhan atau maslahat yang bersifat penting, tetapi tidak mendesak seperti daruriyat. Kepentingan ini mencakup hal-hal yang membantu individu atau masyarakat mencapai tujuan hidup mereka dengan lebih baik, meskipun tidak menjadi kewajiban. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam hajat. Yang pertama adalah kesehatan dan kesejahteraan. Menjaga kesehatan, mencegah penyakit, dan merawat kondisi fisik secara umum adalah bagian dari hajat. Ini melibatkan kebutuhan-kebutuhan nutrisi, olahraga, pemeriksaan kesehatan rutin, dan akses ke layanan medis. Yang kedua adalah pendidikan dan pengetahuan. Pendidikan merupakan sarana untuk mengembangkan potensi individu dan masyarakat secara keseluruhan dalam tingkatan hajat, mengakses pendidikan dasar, mengejar pendidikan lanjutan, dan meningkatkan pengetahuan di berbagai bidang merupakan kebutuhan yang diinginkan. Yang ketiga adalah ketenaga kerjaan dan penghidupan. Menyediakan sumber pendapatan dan mencari pekerjaan yang layak termasuk dalam kategori hajat. Hal ini mencakup mencari pekerjaan yang halal, memberikan kontribusi positif dalam dunia kerja, dan mencari stabilitas ekonomi. Yang keempat adalah perhubungan sosial dan keberlanjutan komunitas. Kehidupan sosial yang sehat dan hubungan yang baik dengan masyarakat adalah bagian dari hajat. Ini melibatkan menjalin ikatan dengan orang lain, berkontribusi pada kehidupan komunitas, dan berpartisipasi dalam kegiatan sosial yang bermanfaat. Yang terakhir adalah keamanan dan perlindungan. Dalam konteks hajat, menjaga keamanan diri, keluarga, dan masyarakat secara umum merupakan prioritas. Ini melibatkan langkah-langkah untuk mencegah kejahatan, menjaga ketertiban umum, dan memberikan perlindungan yang memadai kepada individu dan kelompok yang rentan. Selanjutnya, pengertian tahsiniyat. Tahsiniyat merujuk pada masalah yang berhubungan dengan peningkatan kehidupan yang lebih baik, keindahan, dan estetika. Tingkat masalah ini lebih rendah dibandingkan dengan daruriyat dan hajat, dan termasuk dalam kategori keinginan atau kebutuhan yang lebih luas. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam tahsiniyat yaitu yang pertama adalah kesenian dan budaya. Memperkaya kehidupan melalui seni, musik, sastra, dan budaya lainnya adalah bagian dari tahsiniyat. Ini termasuk mengapresiasi karya seni, menghadiri pertunjukan budaya, dan berpartisipasi dalam kegiatan kreatif yang meningkatkan keindahan hidup. Yang kedua, hiburan dan rekreasi. Menghabiskan waktu untuk bersantai, menghilangkan stres, dan menikmati aktivitas hiburan, termasuk dalam kategori tahsiniyat. Ini melibatkan kegiatan seperti menonton film, berwisata, bermain game, atau melibatkan diri dalam hobi dan minat yang menyenangkan. Yang ketiga, mode dan gaya hidup. Ketertarikan terhadap mode, gaya hidup, dan tren terkait merupakan bagian dari tahsiniyat. Ini termasuk mengikuti tren fashion, memperhatikan penampilan pribadi, dan menjaga citra diri yang baik. Yang keempat, kenikmatan sensorik. Memenuhi kebutuhan sensorik manusia seperti makanan enak, pewangian, atau lingkungan yang indah adalah contoh tahsiniyat. Ini mencakup menikmati makanan yang lezat, menggunakan parfum atau minyak wangi, dan menciptakan lingkungan yang menyenangkan secara visual dan estetika. Yang terakhir, peningkatan diri. Tahsiniyat juga mencakup upaya untuk meningkatkan diri secara pribadi dan spiritual. Ini bisa melibatkan pencarian kebijaksanaan, belajar keahlian baru, mengembangkan karakter dan moralitas secara mengejar kedekatan dengan Allah. Itu tadi adalah pengertian dari daruriyat, hajat, dan tahsiniyat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bisa berbuat. Baiklah, saya akan lanjutkan yaitu dalil daruriyat, hajat, dan tahsiniyat. Dalam Islam, penentuan tingkatan maslahat didasarkan pada prinsip-prinsip Al-Quran dan Hadis. Meskipun tidak ada ayat khusus yang secara eksplisit membahas tingkatan maslahat,
Prinsip-prinsip Islam yang luas dapat diterapkan untuk memahami prioritas dan urgensi dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan manusia. Berikut adalah beberapa ayat Al-Quran hadis yang dapat memberikan panduan terkait dengan perkataan maslahat. Yang pertama, daruriyat. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan janganlah kamu membuang dirimu ke dalam kebinasaan." Al-Baqarah ayat 105. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga dan melindungi diri dari bahaya dan kebinasaan. Hadis juga menegaskan pentingnya melindungi jiwa. Barang siapa membunuh dirinya sendiri dengan suatu benda, maka dia akan tersiksa dengan benda tersebut di neraka jahanam. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, hajian. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan Allah menciptakan untukmu apa yang ada di bumi semuanya." Al-Baqarah ayat 29. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah menciptakan segala sesuatu di dunia ini untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam hadis Rasulullah SAW sabda, "Siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, niscaya Allah akan menutupi aibnya di akhirat." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menekankan pentingnya saling membantu dan memenuhi kebutuhan satu sama lain dalam masyarakat. Selanjutnya, tasbih. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menuliskan keindahan ciptaannya, dan dialah yang telah menciptakan segala sesuatu sebaik-baiknya. Uraian Al-Quran surah As-Sajdah ayat 7. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah menciptakan keindahan dalam berbagai aspek kehidupan. Rasulullah SAW juga menyatakan, "Sesungguhnya Allah adalah indah dan mencintai keindahan." Hadis riwayat Muslim. Hal ini menunjukkan bahawa menghargai dan menikmati keindahan dalam kehidupan merupakan bagian dari agama Islam. Selanjutnya kita memasuki fungsi daruriyat, hajiat dan tasniat. Dalam Islam, konsep daruriyat, hajiat dan tasniat merujuk pada tiga tingkatan kebutuhan atau maslahat yang harus dipertimbangkan dalam mengambil keputusan hukum. Konsep ini membantu dalam menentukan tingkat kepentingan suatu tindakan atau aturan dalam Islam. Berikut adalah penjelasan singkat tentang fungsi dari masing-masing tingkatan. Daruriyat, kebutuhan primer. Daruriyat merujuk pada kebutuhan primer atau esensial yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup dan keberlanjutan masyarakat. Yang kedua, hajiat, kebutuhan sekunder. Hajiat merujuk pada kebutuhan sekunder yang tidak segera mengancam keberlangsungan hidup dan keberlanjutan masyarakat, tetapi tetap penting dan diinginkan. Yang ketiga, tasniat, kebutuhan tersier. Tasniat merujuk pada kebutuhan tersier atau keinginan yang lebih pada tingkat estetika dan peningkatan kualitas hidup. Selanjutnya, daruriyat sebagai dasar hajiat dan tasniat. Inti pembahasan dari judul daruriyat sebagai dasar hajiat dan tasniat adalah tentang hubungan hierarki antara tiga tingkatan maslahat dalam Islam dan pentingnya memahami dan mengimplementasikan konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Islam, tingkatan maslahat merupakan prinsip penting yang membimbing umat muslim dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan mereka. Daruriyat sebagai tingkatan maslahat pertama menekankan pemenuhan kebutuhan pokok yang sangat penting dalam Islam. Ini melibatkan aspek-aspek kehidupan yang mendasar seperti menjaga jiwa, agama, akal, harta, dan kehormatan individu dan keluarga. Kebutuhan daruriyat menjadi prioritas utama karena tanpa pemenuhan kebutuhan dasar ini sulit bagi seseorang untuk mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik. Namun, setelah daruriyat terpenuhi, umat muslim juga diharapkan untuk memperhatikan tingkatan masalah berikutnya, yaitu hajiat dan tasniat. Hajiat berkaitan dengan kebutuhan yang penting, tapi tidak besar. Ini meliputi aspek-aspek seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan, hubungan sosial, dan keamanan. Sementara itu, tasniat melibatkan peningkatan hidup yang lebih baik, keindahan dan estetika.
Ini mencakup hal-hal seperti kesenian, budaya, hiburan, gaya hidup, tingkat diri, dan kepada sensorik. Selanjutnya, contoh-contoh amalan daruriyat kegiatan kesenian. Yang pertama, amalan daruriyat melaksanakan 5 rukun Islam, yaitu syahadat, solat, zakat, puasa, dan haji. Ini adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap Muslim. Yang kedua, memelihara kehidupan dan menjaga kesehatan dengan menjauhi tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga, menjaga akal dan menjauhi hal-hal yang dapat merusaknya seperti mengkonsumsi alkohol dan atau narkoba. Yang keempat, melindungi keturunan dan menjaga kehormatan dengan menjalankan hubungan perkahwinan yang sah dan menjauhi keluarga zina. Yang kelima, menjaga harta dan melaksanakan kewajiban zakat untuk memberikan pertolongan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Contoh amalan kedua yaitu amalan hajian. Yang pertama, menikah untuk melanjutkan keturunan atau membentuk keluarga yang bahagia. Yang kedua, mencari pendidikan dan pengetahuan untuk mengembangkan diri dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Yang ketiga, melakukan usaha dan pekerjaan dengan jujur dan adil untuk mencukupi kebutuhan hidup dan berkontribusi pada perkembangan ekonomi umat. Yang keempat, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan bersedekah untuk membantu sesama yang membutuhkan. Yang kelima, menjaga lingkungan dan alam dengan menjadi pelihara bumi yang baik. Selanjutnya, amalan kesenian. Yang pertama, menghiasi diri dengan pakaian sopan dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Yang kedua, menyukai seni dan keindahan alam sebagai bukti kebesaran Allah. Yang ketiga, melakukan olahraga dan rekreasi untuk menjaga keseimbangan fisik dan mental. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan dalam bidang seni, sastra dan budaya sebagai sarana apresiasi dan mengembangkan diri. Yang kelima, mengembangkan keahlian dan minat pribadi yang membantu dalam mengisi waktu luang dan memberikan kepuasan pribadi. Baiklah, tadi tentang daruriyat sebagai dasar haji dan sunat. Kesimpulannya, pemahaman tentang tingkatan masalah yang dalam Islam yaitu daruriyat, hajiat dan sunat adalah penting dalam menjalani kehidupan yang seimbang dan memenuhi kebutuhan dan kepentingan kita dengan bijaksana. Pemenuhan daruriyat sebagai dasar harus mencapai jadi prioritas, sementara hajiat dan sunat harus dipenuhi dengan proporsi yang tepat dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip agama. Dengan demikian, Muslim dapat hidup dalam harmoni dan mengembangkan masyarakat yang sehat dan berkehidupan. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Saya Rina Satriani dan saya Rina Satriani.